Malam ini kita belajar dari Kejadian pasal 16. Ya. Di perikop Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu, Hagar dan Ismail. Nah, asal ayat 1 dan 2, Sarah berkata kepada Abraham, saya nggak mungkin punya anak. Saya udah tua, umur Sarah hari itu 76 tahun. Jadi berkata gini, saya udah nggak mungkin punya anak, sudah 76 tahun. Nah, saya punya hamba perempuan nih. Nah, saya kasih buat kamu, suamiku, dan biarlah dia mengandung demi kehormatanku. Nah, saudara, pelajaran pertama yang saya ingin bagi buat Bapak Ibu malam ini, bahwa kalau kita memakai logika dalam hidup beriman, maka mari kita bersiap-siap untuk mengalami penghinaan dalam hidup kita. Karena apa? Logika nggak pernah bisa mengerti arti kata iman. Saudara mau tarik sampai dimanapun, logika tidak mampu menerjemahkannya. Nah, saudara, kenapa saya buat statement itu bahwa apabila kita memakai logika dalam iman, pasti salah satunya kita bertemu penghinaan. Ya, lihat apa yang dialami oleh Sarah. Dia berpikir gini, udah 76 tahun nih, gitu. Nggak mungkin lagi punya anak, ya. Saya udah nggak haid, nggak mungkin punya anak gitu loh. Nah, saya ini punya hamba perempuan. Dia akan mengandung, lalu dia menjaga kehormatanku. Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya, begitu Hagar tahu dia hamil, Alkitab berkata gini, dia memandang rendah nyonyanya, saudara. Itu akan kita nikmati, saudara. Sebab sekali lagi, bukan berarti saya bilang dalam hidup ini logika nggak penting. Tapi dalam beriman, saya lagi membahas soal beriman. Sebab apa? Logika tidak dapat menjelaskan. Logika tidak bisa mengejar sejauh pemahaman iman. Logika sangat terbatas kepada pengetahuan. Iman melebihi pengetahuan kita. Sarah berdiri dalam konteks logika. Dan begitu dia berkata, suamiku, kamu tiduri hambaku, jaga kehormatanku, dia akan menghamili anakku. Abraham juga terdesak oleh keadaan. Dia melakukan perintah istrinya sampai dia lupa bahwa Tuhan berjanji, kamu akan punya anak dengan istrimu, bukan dengan budak dari istrimu. Nah, saudara, sekali lagi, ini malam bagus nih. Ini malam bagus. Sebelum sambut Sabat, sekali lagi saudara, saya ulangi. Dari hari pertama kita belajar Kejadian 12, saya sudah bilang, dua kata ini akan selalu saya ulang-ulang. Dan malam ini saya pertegas, logika gak bisa mengejar pengertian iman. Gak bisa. Logika terbatasi oleh pengetahuan. Iman melampaui pengetahuan. Pelajaran apa yang kita dapat kedua malam ini? Kita belajar malam ini bahwa sehebat-hebatnya orang beriman, dia pasti juga akan menikmati namanya kegagalan. Tidak ada manusia super di dunia ini. Beriman tidak lantas membuat saya gini, nggak pernah gagal. No. Mau pendeta yang kecil sampai pendeta yang paling hebat pun pernah mengalami arti kata gagal. Saudara, Tuhan ngomong langsung dengan Abraham. Toh dia bisa gagal mengikuti perintah dari istri. Itu jelas. Hidup beriman bukan berarti membuat saya nggak pernah gagal. Tapi orang beriman selalu akan maju terus dan tidak akan pernah menyerah. Gitu, saudara. Itu bedanya. Karena itu Amsal berkata, orang benar jatuh 7 kali dia bangun lagi, saudara. Tapi kalau orang berlogika, ya udah gagal, ya udahlah gagal, terima nasib. Tidak ada istilah terima nasib bagi orang beriman, saudara. Tidak ada, saudara. Sebab tadi saya sudah bilang di awal, iman melampaui pengetahuan. Iman melampaui keadaan. Jadi orang beriman tidak akan pernah begini, ya terima nasib pendeta, kalau mau diberkati ya diberkati, kalau tidak ya wes lah ngalir aja. Tidak. Itu bagi orang berlogika. Bagi orang beriman selalu ada harapan. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan dan nasib. Sebab di
tangan Allah lah ada penentuan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ingat ini, kalau hari ini engkau sedang gagal, ayo bangkit, bangkit. Abraham ternyata yang dikatakan oleh Tuhan Allah sendiri bapak segala orang beriman, ternyata dia gagal, tapi tidak menghancurkan rencana Allah. Dengar ini malam ini sebelum beristirahat, sebelum pergi masuk dalam sabat kemenangan besok, gairahkan lagi rohmu. Mari kita bangkit lagi, mari kita beriman lagi. Tuhan senang dengan iman kita, Tuhan bergairah dengan iman kita. Karena itu mari, jangan mau dibodohi oleh keadaan, jangan menyerah pada nasib. Hidupmu ada pada janji Allah.